Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Cici Rosi, Cici apa kabar? Baik Cici Yose. Wah, apa kabar semua adik-adik di rumah? Wah, pasti kabar adik-adik semuanya pasti sehat dan pasti dalam sukacita Natal. Iya benar, lihat di belakang Cici Rosi dan Cici Yose ada apa ini anak-anak semua? Wah, pohon Natal. Ada pohon Natal yang sungguh indah ya. Wah, kita sudah memasuki bulan Desember ya Cici Yose ya. Betul sekali. Iya, kita akan sama-sama nih akan merayakan Natal. Kita harus merayakannya dengan sukacita. Iya, harus gembira adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita akan mulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik semua. Kita Ngapain, Cik? bangkit berdiri, Iya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau minta pimpinan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Mari adik-adik semua kita akan berdoa yang baik ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun lewat online. Tuhan Yesus, terima kasih
Terima kasih untuk kesehatan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhirnya. Ajar kami untuk bersyukur melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Kami juga mau bersyukur melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus berkati akan ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap semangat ya Cici Yose. Ya, betul sekali. Semangat apa? Meskipun di rumah, tapi tetap rajin belajar firman Tuhan ya, baca Alkitab dan juga tidak lupa untuk berdoa. Ya. Mari bersama-sama kita akan nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Cici Rosi punya kabar gembira. Apa Cici? Aku mau dengar kabar gembira itu. Ayo adik-adik mau dengar gak? Cici punya kabar yang sukacita, kabar yang bahagia. Wah, apa ya? Aku mau dengar. Ayo, ada yang tahu gak ya? Wah, kabar gembiranya itu adalah Tuhan Yesus sudah lahir di dalam dunia ini. Dan untuk dia menebus dosa-dosa kita. Iya, menjadi juru selamat kita semua. Mari adik-adik semua kita bersukacita yuk. Kita akan nyanyi lagu Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah,
kita punya kabar yang gembira. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Iya, mari anak-anak semua, kita masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi sukacita. Kita akan nyanyi lagu Ding Ding Dong. Sukacita sekali hari ini Cici Yose. Iya, kita semangat ya karena kita punya Tuhan Yesus sebagai Juru selamat kita. Semua. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua, kita akan mempersiapkan hati kita ya. Kita akan bersama-sama, kita akan bernyanyi Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat
semua kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami bersuka cita. Karena kami mempunyai Tuhan sebagai juru selamat kami. dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah lahir ke dalam dunia ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami bisa mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati untuk Cici Finis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk yang baik dan kita panggil Cici Finis. Kepada Cici Finis dipersilahkan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Wah, halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Cici Finis yakin adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Wah, hari ini Cici Finis sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik meskipun hanya lewat online. Wah, siapa yang senang beribadah hari ini? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang senang? Kalau senang, ayo. Smile-nya mana? Senyumnya mana? Say cheese, cheese. Iya, anak-anak ya adik-adik. Semuanya senang ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Ayo, sudah siap? Angkat tangannya, sudah? Kalau sudah siap, sikapnya bagaimana? Di saat mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh tidak sambil jalan-jalan? Tidak boleh sambil lari-lari, sambil main, sambil makan. Tidak boleh. Tapi sikapnya di saat mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana adik-adik? Iya betul, duduk manis, duduk dengan sopan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan harus dengan sikap yang sopan, sikap yang hormat. Oke, sekarang Cici Finis mau bercerita. Sudah siap? Oke, semuanya sudah siap ya? Ada seorang perempuan. Wah, perempuan ini ada yang tebak tidak namanya siapa? Iya, perempuan ini namanya Maria. Siapa adik-adik? Maria, betul sekali. Wah, Maria ini dia seorang gadis yang cantik, gadis yang muda. Dia juga baik hati loh, suka menolong kepada siapapun. Dia berteman, dia tidak pilih-pilih teman. Dan bukan hanya itu, Maria ini juga dia sayang kepada teman-temannya, dia sayang kepada orang tuanya, dan juga taat kepada orang tuanya. Dan bukan hanya itu lagi, Maria ini terlebih-lebih dia sayang loh kepada Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Wah, pada suatu hari Maria sedang berada di dalam rumahnya. Maria sedang bersih-bersih, dia sedang menyapu lantai, sedang beres-beres membersihkan rumahnya.
ketika Maria sedang membersihkan rumahnya, wah Maria capek, dia lelah. Karena dia lelah akhirnya Maria beristirahat, duduk di kursi adik-adik. Ketika Maria beristirahat duduk di kursi, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang cahaya yang begitu terang sekali. Lalu Maria kaget. Cahaya apa itu? Sampai dia tutup mukanya adik-adik. Cahaya apa itu? Terang sekali. Aku tidak bisa lihat. Mataku sampai sakit. Aku tidak bisa buka mata. Itu cahaya apa ya? Terang sekali. Lalu adik-adik, ternyata cahaya yang terang ini adalah malaikat. Lalu malaikat ini berkata kepada Maria, 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 jangan takut. Lalu Maria buka mata, dia buka tangannya. Siapa yang memanggil aku? Siapa? Lalu malaikat ini berkata, Maria, saya adalah malaikat Gabriel yang dikirim Tuhan. Oh, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel, ada apa Tuhan mengirim engkau kemari? Maria, saya mau memberitahu bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Hah? Melahirkan seorang bayi laki-laki? Tidak mungkin malaikat. Masa saya melahirkan seorang bayi laki-laki? Saya ini kan belum punya suami. Malaikat mah bercanda, tidak mungkin. Maria, ini benar. Kamu jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai engkau, akan menolong engkau. Engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, Anak Allah, Juru Selamat manusia. Wah, dan bukan hanya itu. Teman kamu, Ibu Elizabeth juga sekarang sedang hamil. Hah? Ibu Elizabeth? Itu yang sudah tua, istrinya Opa Zakaria sedang hamil. Wah, tidak mungkin malaikat. Bagaimana mungkin Oma Elizabeth bisa hamil? Oma Elizabeth, Opa Zakaria kan sudah tua. Bagaimana mungkin mereka punya anak? Maria, ini benar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Maria mendengar perkataan itu anak-anak, Maria langsung tersungkur di hadapan malaikat. Tuhan, saya sungguh senang sekali. Tuhan sudah memilih saya untuk melahirkan bayi Yesus sebagai juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Seketika itu adik-adik, malaikat Gabriel langsung pergi meninggalkan Maria. Dan Maria sungguh senang sekali ya. Dan dia berkata, wah, teman saya Oma Elizabeth sedang hamil. Wah, ini berita sukacita. Ini berita bahagia. Saya harus pergi ke rumah Ibu Elizabeth. Saya mau ketemu sama Oma Elizabeth. Saya mau tanya kabar Oma Elizabeth.
saya mau berikan ucapan selamat kepada Oma Elizabeth. Wah, sekarang juga saya harus pergi ke rumah Oma Elizabeth. Wah, betul adik-adik. Maria langsung siap-siap, dia berangkat, ya dia pergi ke rumah Oma Elizabeth. Wah, hari ini saya sangat senang sekali ya mendengar kabar Oma Elizabeth dia sedang hamil. Wah, adik-adik, ketika Maria sedang dalam perjalanan, dengan sukacita dia berjalan, dengan gembira dia berjalan mau ketemu Oma Elizabeth, dia sudah tidak sabar lagi mau ketemu Oma Elizabeth. Tiba-tiba Maria ketemu sama teman-temannya di tengah jalan. Teman-temannya berkata, Maria, Maria, wah Maria, kamu hari ini kelihatan sangat senang sekali. Kamu mau kemana Maria? Teman-teman, wah hari ini memang betul saya sangat senang sekali. Saya mau ke rumah ke rumah Oma Elizabeth. Oh, ngapain kamu ke rumah Oma Elizabeth Maria? Tanya teman-temannya. Oh, teman-teman sudah dengar belum? Kalian sudah dengar belum? Iya, dengar apa Maria? Itu loh, Oma Elizabeth. Emangnya Oma Elizabeth kenapa Maria? Iya, kami tahu Oma Elizabeth kan yang sudah tua itu kan, istrinya siapa ya? Oh iya, istrinya Opa Zakaria kan Maria? Iya betul teman-teman. Emangnya Oma Elizabeth kenapa Maria? Kalian belum dengar? Belum, ada apa? Itu Oma Elizabeth sedang hamil. Hah? Oma Elizabeth sedang hamil? Ah, yang benar aja Maria. Kamu jangan ngada-ngada deh. Yang benar ngomongnya dong. Kami tidak percaya, bagaimana mungkin Oma Elizabeth yang sudah tua begitu, suaminya juga sudah tua, bisa punya anak. Wah, tidak mungkin Maria, kamu bercanda kali. Teman-teman, saya tidak bercanda, ini memang benar. Kalau benar, Maria dengar dari siapa berita itu? Kalau Oma Elizabeth bisa hamil, bisa punya anak, itu kan Oma Elizabeth sudah tua, tidak mungkin. Kalian tidak tahu apa ya? Tadi di rumah saya itu malaikat Gabriel datang kepada saya. Oh ya? Terus malaikat Gabriel berkata kepada saya bahwa Oma Elizabeth sekarang sedang hamil akan punya anak laki-laki. Oh ya? Betul ya Maria? Iya betul teman-teman. Wah, kalian tahu tidak? Oma Elizabeth ini, Opa Zakaria ini, mereka itu sudah lama loh berdoa kepada Tuhan. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. Baik itu pagi, siang, malam. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak. Wah, dan hari ini saya dengar Ibu Elizabeth sudah hamil. Wah, teman-teman ya, dan Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab doa Oma Elizabeth dan Opa Zakaria. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-temannya berkata, Maria, Tuhan kita, jadi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa ya Maria ya. Iya teman-teman, Tuhan kita, Tuhan Maha Kuasa. Wah Maria, mulai hari ini saya berjanji mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Lah, terus anak-anak, teman-temannya yang lain berkata juga, iya Maria, aku berjanji, aku juga mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya tidak mungkin
Ya kalau menurut aku tidak mungkin Oma Elizabeth itu bisa melahirkan karena dia sudah tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Maria. Lalu Maria menjawab, iya teman-teman, aku juga mau sungguh-sungguh percaya loh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang maha kuasa. Iya teman-teman, kalau begitu saya mau melanjutkan perjalanan saya ya ke rumah Oma Elizabeth. Oh baik Maria, kamu yang hati-hati ya di jalan. Salam buat Oma Elizabeth ya. Oh baik teman-teman, nanti saya akan sampaikan salam kalian kepada Oma Elizabeth. Lalu anak-anak Maria segera melanjutkan perjalanannya dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Wah, ketika Maria sampai di depan rumah Oma Elizabeth, dia lihat dari jauh. Loh, kok rumah Oma Elizabeth sepi sekali ya? Kira-kira di rumah itu ada orang gak ya? Kok kelihatan sepi sekali? Ya udah deh, saya coba ketok pintunya. Ya, mana tahu di dalam rumah itu ada orang. Lalu Maria segera mendekati rumah Oma Elizabeth, adik-adik. Lalu dia ketuk pintu. Oma Elizabeth, Oma Elizabeth, Oma Elizabeth. Nah anak-anak, sebelum ke rumah orang, yang terlebih dahulu yang kita lakukan apa anak-anak? Apa adik-adik? Harus ketuk pintu dulu ya. Kalau mau ke rumah tante, ke rumah om, harus ketuk pintu terlebih dahulu seperti Maria ya. Oma Elizabeth, Oma Elizabeth. Maria, loh kok suaranya tidak terdengar ya? Kira-kira di rumah ini ada orang gak ya? Kok suaranya tidak kedengaran? Saya coba sekali lagi deh. Oma Elizabeth, Oma Elizabeth. Adik-adik tidak lama kemudian Oma Elizabeth dengar. Pak, sepertinya ada yang ketuk-ketuk pintu. Sepertinya ada tamu, Pak. Iya, Ma. Saya juga dengar ada yang ketuk-ketuk pintu. Coba Mama buka pintunya. Iya, Pak. Aku buka pintunya dulu ya. Iya. Lalu Oma Elizabeth buka pintu adik-adik. Ya buka pintu pelan-pelan. Cekrek. Wah, Oma Elizabeth kaget adik-adik. Hah? Maria kamu datang kemari. Maria juga senang adik-adik. Oma Elizabeth. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Oma Elizabeth. Sudah lama tidak ketemu dengan Oma Elizabeth. Oma Elizabeth juga senang adik-adik. Iya Maria, aku juga senang bisa ketemu dengan Maria. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Wah, kamu gimana kabarnya Maria? Kamu sehat-sehat ya? Iya Oma Elizabeth, saya sehat-sehat. Oma Elizabeth kabarnya juga gimana? Gimana kabar Oma Elizabeth? Iya Maria, saya juga sehat-sehat. Opa Zakaria juga sehat-sehat. Oh ya, ya Oma Elizabeth. Wah, perut Oma Elizabeth sudah besar ya. Wah, pasti dede bayinya juga sehat-sehat ya. Iya. Maria, wah Maria saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Maria. Kita sudah lama tidak ketemu Maria. Iya Oma Elizabeth aku juga. Tidak lama kemudian adik-adik, Oma Elizabeth berkata, Maria, ada apa Oma? Perut aku, bayi di dalam perut aku bergerak-bergerak. Oh ya, iya, seakan-akan bayi di dalam perut aku seakan-akan melonjak Maria. Wah, itu tandanya bayi di dalam perut aku senang sekali Maria. Dia senang
karena bisa bertemu dengan Maria. Dia senang karena bisa bertemu dengan bayi yang ada di dalam perut Maria. Bayi Yesus. Wah Maria, perut yang ada dalam perut ya, bayi yang ada dalam perut aku ini bersuka cita. Dia senang karena bisa bertemu dengan bayi Yesus yang ada dalam perut Maria. Wah, oh gitu ya Oma Elizabeth. Iya Maria, wah saya sungguh senang ya mendengarnya. Tuhan kita itu ya Tuhan yang maha kuasa ya. Oma Elizabeth bisa punya anak, bisa punya bayi ya. Iya Maria. Wah adik-adik, Oma Elizabeth dan Maria sangat senang sekali ya. Apalagi bayi yang ada di dalam perut Oma Elizabeth sangat senang, sangat bahagia, bersuka cita. Karena kenapa? Karena bisa bertemu dengan bayi Yesus yang ada di dalam perut Maria. Iya adik-adik, melalui cerita ini kita diajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan maha kuasa ya. Sebenarnya Ibu Elizabeth, Oma Elizabeth itu tidak mungkin dia bisa punya anak karena sudah tua, sudah oma-oma. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus yang kedua, kita juga diajar untuk senang. Pertama senang apa Miss? Karena sebentar lagi kita akan merayakan apa ini ya? Merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi untuk menyambut hari Natal, untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kita harus bersuka cita. Kita harus memiliki hati yang senang. Ayo, siapa yang senang merayakan Natal? Angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Yang senang merayakan Natal, angkat tangannya. Wah, semuanya senang ya. Miss juga, Civinis juga senang ya merayakan Natal. Kita senang merayakan Natal karena kenapa anak-anak? Karena pakai baju baru, pakai baju bagus, yang baru dibeli sama papa mama. Iya, bukan. Apa karena kita dapat kado dari papa mama, dapat mainan yang bagus, dapat hadiah yang bagus. Karena itu bukan, tetapi karena kita akan merayakan, karena kenapa? Karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Kita juga senang bukan karena di saat hari Natal adik-adik, kita juga senang di saat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, di saat kita beribadah kepada Tuhan, di saat kita memuji Tuhan, boleh tidak di saat kita memuji Tuhan dengan muka begini, dengan muka yang murung? Puji mulia namanya. Boleh tidak seperti begitu? Tidak boleh, tetapi kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira. Kita juga senang berdoa kepada Tuhan, senang belajar mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, siapa yang mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus maha kuasa? Iya, siapa yang senang merayakan Natal, senang beribadah? Angkat tangannya. Iya, semuanya senang ya. Ya, sebagai ayat hafalan bagi kita dalam minggu ini yang terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 47 berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamat
selamatku. Sekali lagi kita baca ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Jiwaku, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, kita mau berdoa dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan ajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang senang di saat merayakan Natal dan juga di saat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Betul sekali, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus menyambut Natal dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Betul Cici? Betul sekali Cici Iya. Yose. Nah Cici Yose, kita juga selalu mengingatkan ya untuk adik-adik semua, untuk kita memberikan Persembahan Iya. disiapkan yang baik di rumah, nanti kita bisa membawa ke gereja. ya, kita memberikan persembahannya dengan sukacita ya adik-adik, karena Tuhan kita sudah lahir ke dalam dunia dan juga ke dalam hati kita. Jadi kita harus bersuka cita ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Cici mau ajak kalian semua bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. mengasihi kami. Tuhan lahir Tuhan lahir ke dalam dunia ini ke dalam dunia ini untuk untuk menebus dosa-dosa kami. kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. ajar kami untuk menyambut Natal dengan sukacita seperti Elizabeth Elizabeth dan Maria dan Maria yang juga yang merasakan sukacita Natal. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. sepanjang ibadah kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami kami mengakhiri ibadah kami kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik semua, silakan berdoa ya. Yang mengucap syukur, Cici Rosi dan Cici Yose mengucapkan selamat hari Minggu. Natal. Tuhan Yesus memberkati.